Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam kulinari buat semua. Dia si Jali-Jali, lagunya enak, merdu sekali. Lagu ni sebenarnya sinonim dengan lagu masyarakat Betawi. Okey, di mana kaum Betawi ni adalah kaum yang penempatan di Jakarta. Okey, di Jakarta, di Batavia waktu zaman dahulu lagi lah, zaman Belanda dulu. Betawi ni di Jakarta, di selatan Jakarta, Indonesia lah. Okey, sebenarnya saya nak bagi tahu yang sebenarnya banyak makanan-makanan kulinari mereka yang mirip dengan makanan Melayu kita. Okey. Seperti macam rendang pun mereka ada, tapi bukannya saya nak review pasal rendang. Okey, antara makanan-makanan mereka antaranya ialah sayur besan. Ada sayur besan, kita ada pecak. Okey, pecak ni untuk ikan gurami lah. Biasa dimasak dalam bersama ikan gurami. Dan satu lagi kita ada dessert dia, es selendang mayang. Jom kita saksikan. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia, nama kolonial dari Jakarta, dari sejak abad ke-17. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Apa yang disebut dengan orang atau suku Betawi sebenarnya terhitung pendatang baru di Jakarta. Sejak zaman dahulu, wilayah bekas Kerajaan Salakanagara atau kemudian dikenal dengan Kalapa, sekarang Jakarta, merupakan wilayah yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Percampuran budaya juga datang pada masa kepemimpinan Raja Pajajaran, Prabu Surawisesa, di mana Prabu Surawisesa mengadakan perjanjian dengan Portugal, dan dari hasil percampuran budaya antara penduduk asli dan Portugal inilah lahir keroncong tugu. Okey, sebenarnya bukanlah saya nak tunjukkan sejarah dia. Sebenarnya saya nak tunjukkan makanan tradisional, food culture mereka, dari mana asal usulnya bangsa Betawi ni, suku Betawi ni, dan itulah sebenarnya yang saya ingin ketengahkan makanan-makanan dari bangsa Betawi ini. Betawi yang sudah sangat langka, namanya sayur besan. Sesuai namanya, sayuran istimewa ini jadi suguhan wajib saat perhelatan perkawinan dalam adat Betawi. Ini dia sayur besannya nih, Masya Allah nih. Apa nyebutnya? Terubuk. Nah, ini dia terubuk. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu mirip apa ya? Telur ikan ya. Kayak telur ikan gitu rasanya, mantap banget ini. Okey. Kalau korang nak tahu terubuk ni kan, okey, maksudnya bukan ikan terubuk kan. Terubuk ni sebenarnya adalah bunga tebu. Bunga tebu tu, okey, bunga tebu yang belum jadi bunga, yang nak jadi bunga. Maksudnya sebelum dia jadi bunga, dia ada macam umbut dekat dalam bunga tebu tu kan, sebelum jadi bunga. Itu dia panggil terubuk. Okey, itu yang dibuat masakan dipanggil sayur besan. Okey, jom kita saksikan. Ini apa nih ya? Terubuk gitu bang. Oh ini Ya, terubuknya. abang bilang kena terubuk. Iya. Berarti abang bocah kemarin ya? Bocah kemarin emang, masih baru. Iya. Ya, apa lagi aneh bisa bantu nih? Untuk bumbunya, ulek cabai merah, bawang merah,
bawang putih dan garam. Tambahkan gula pasir dan juga terasi. Okey, nampak tak terubuk? Okey, terubuk ni daripada tebulah dia tepung telur, hijau tu. Okey, sebelum dia jadi bunga, dia punya bubur dipanggil terubuk. Okey, kita lanjut. Banyak nyari. Susah, dia nyari susah. Terus? Ya, adanya di pasar Karung. Ke sono nyarinya. Ya, kita Karung gitu kan. Jauh amat. Sayur yang berbentuk mirip bunga tebu ini di kalangan Betawi disebut telur terubuk karena teksturnya mirip dengan telur ikan terubuk. Harganya terbilang mahal untuk jenis sayur. Seikat Rp80.000. Wow, pantas saja orang jarang masak sayur besan lagi. Mahal dan langka sayurnya. Tapi harganya RM80.000. RM80.000 bermakna seikat lebih kurang dalam RM22 seikat duit kita. Oh, boleh tahan mahal. Rasa ni Tumis bumbu yang sudah diulek, masukkan daun bawang, tomat iris, petai dan daun salam. Tunggu sampai matang dan wangi. Kalau apa yang selama ni saya saksikan, kebanyakan orang ni lebih gemar memakai daun salam. Okay, kita sebenarnya kurang pakai daun salam, tapi mereka lebih gemar memakai daun salam. Kita pun boleh cubalah dalam masakan kita. Okey, kita lanjut. Selanjutnya masukkan santan. Masukkan kentang, masak sampai matang dan terakhir masukkan terubuk. Terubuk tak perlu direbus terlalu lama karena mudah matang dan empuk. Ya, makasih ya udah kasih ilmunya Ya, ya. dia mah Pak, baunya enak banget sedap. Mantap. Okey, nampak tak terubuk tadi? Okey, dia macam masak lemak. Dia agak pedas. Dia menggunakan santan untuk petai dan ada daun salam. Macam kita banyak pakai daun kunyit untuk masak lemak ataupun daun cikgu ataupun daun selasih. Tapi mereka lebih gemar memakai daun salam. Masyarakat dia. Kita lanjut. Pencinta ikan khas Betawi pasti tak akan melewatkan pecak ikan gurami di list wisata kuliner Betawinya. Salah satu yang legendaris adalah pecak gurami Haji Nasun yang berada di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korang nampak tak? Ikan dia kita sini biasa ikan tilapia, kita tak ada ikan gurami. Tapi mereka di sana ada ikan gurami. Ikan gurami ni adalah ikan bagi yang sebenarnya di negara kita dipanggil ikan kaloi. Tapi mereka di sana dipanggil ikan gurami. Okey, ini ada panggil pecak gurami. Okey, kita lanjut. Waduh, udah habis nih ya. Nah, ada Bang Jakaria penerus Babe Nasun. Bang Jaka dan beberapa karyawan sedang menyiapkan bumbu. Untuk bumbunya ada cabai merah, rawit yang sudah direbus, kacang tanah goreng dan kemiri goreng, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kencur yang sudah digoreng, ada juga bawang merah, jahe dan kencur segar. Ayo Bang, yang mana dulu nih? Ini. Siap. Oh, ada. Waduh, ini garam ya. Ulek bumbu yang sudah digoreng terlebih dahulu. Sebagian bumbu sengaja digoreng untuk memberikan aroma yang lebih sedap. Setelah itu, masukkan kacang goreng dan kemiri goreng. Nah, ini kacangnya. Kalau di sini kita pecahnya yang pecah pakai bumbu kacang Bang. Bumbu kacang Kalau yang pulang nggak ada ya? nggak ada. Oh, kita khasnya di sini ya, ini ya. Dulu zaman Babe masih ada, Bang Jaka ngikut sama Babe atau gimana? Transfer ilmunya ini masak ini gimana Bang? Ikut terus saya dari kecil. Almarhum Haji Nasun pertama kali berjualan pada tahun 1982. Dulu almarhum Babe Nasun menggunakan kacang mede. Tapi karena mahal, sekarang Bang Jaka menggunakan kacang tanah goreng dan kemiri goreng sebagai gantinya. Setelah bumbu halus, selanjutnya masak bumbu dengan santan sampai mendidih. Sementara itu ikan guraminya harus dibumbui dulu sebelum kemudian digoreng. Untuk penyajiannya, tuangkan bumbu pecak ke atas ikan yang sudah digoreng. Di Betawi ada dua jenis masakan pecak. Yang satu adalah versi dengan kuah kacang seperti ini, dan ada juga versi pecak dengan kuah bening. Kalau dulu kebanyakan menggunakan ikan gabus, sekarang yang populer ikan gurami. Istilah pecah sendiri artinya memecah atau menekan dengan ulekan ikan goreng di atas cobek dengan sambalnya. Mirip penyet ya. Dia ada dua jenis. Satu yang bumbu
kuah ada kacang lah, dan satu lagi macam kuah bening, agak pedas dia punya tu, tapi saya rasa pun tubuh pedas dan rasa betul sedap, memang sedap lah. Sebab kalau anda ingin rasakan pecak ikan ni, okey, bolehlah datang ke Indonesia, Jakarta Selatan. Kalau di Bogor pun ada makanan culture Betawi ni, okey, anda boleh rasalah di makanan-makanan mereka. Okey, kita lanjut. Nah ini nih, setelah kita lihat proses masaknya yang begitu ribet karena diulek ya. Tapi ini dia istimewanya karena bumbu-bumbunya ditaruh di bagian atas. Ini kan bumbu ulek tuh kan nggak halus ya, bumbu kasar-kasar gitu, keren banget ya. Nah, ini coba kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini cantik banget ya. Kuahnya ini karena ada rempah, dominan rempah, dan yang paling dominan dari aromanya nih yang keluar adalah cikurnya alias kencur. Dagingnya ya, masya Allah. Nih. Benihnya cukup. Ini juara banget, ikannya enak. Walaupun dia goreng, bagian dalam tuh masih ada daging yang masih lembut banget ya, empuk banget. Terus sengaja diiris-iris gitu, jadi bumbunya biar masuk. Jadi ini bumbunya biar masuk. Jadi ini bumbunya. Ini pula kita tengok es selendang mayang, ini dessert mereka pula, dessert. Nasi khas Betawi. Nasi khas Betawi. Ada es selendang mayang yang lumayan sulit dicari. Salah satu penjualnya ada di samping kanan Pasar Kopro, Tanjung Duren. Sebelah mana? Oh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doni, Abang Doni jual Waduh, Ini es selendang mayang kan? es selendang mayang ya betul. Mana selendangnya? Ya, selendangnya ini nih di rumah lah, di rumah. Kalau dari bahannya saya lihat ini kayak tepung aren, itu bukan sagu aren ya? Betul Pak. Bentuknya sagu aren ya? Ya, sagu aren. Warnanya agak-agak gelap, manis-manis gimana gitu. Asal-usul nama es selendang mayang ini diambil dari warna cantik lapisan olahan sagu aren yang berwarna merah, putih, dan hijau, layaknya seperti selendang. Sementara mayang memiliki arti kenyal dan manis. Dahulu banyak yang menjualnya dengan memakai gerobak pikul. Adonan dipotong seperti kue lapis sebelum disajikan. Uniknya, untuk memotongnya digunakan bambu tipis. Saya pengen motong loh Pak. Oh boleh. Ini Mana ininya? yang baru. Oke. Siap. Udah berapa lama jualan Mas ini es selendang mayang ini? Alhamdulillah baru belum lama Pak, 20 tahun lah. Belum lama 20 tahun. Gimana sih Bapak? Oh iya salah ya? Salah dong. Tapi kalau lama berapa tahun? 1 Wah, tahun. 20 tahun mempertahankan jajanan asli khas Betawi, berjasa juga nih Pak Doni. Satu porsi berisi selendang mayang, susu, es batu, sirup, dan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini cakep banget ya. Kalau kita nyobain model-model agar itu kan lembut plus lewat ya. Ini berhubung dari bahan sagu, kita masih merasakan kayak ada seratnya di lidah sedikit ya Mas. Oh iya. Dikit banget tapi. Sagu aren begitu sih. Sagu aren gitu ya, agak kasar dikit ya. Wah kamu bahaya nih Mas sampai nih. Kenapa saya nggak bisa berhenti nih makannya? Enak nih. 3 menu Betawi, khas Betawi, sayur besan, pecah ikan gurami, dan es selendang mayang. Ketiga ni adalah favourite di sana lah. Okey, siapa yang ingin merasakan menu Betawi, menu Nusantara kita, okey, bolehlah mengunjung ke Jakarta, Indonesia sana, di Jakarta Selatan, di Bogor. Okey, di sana insya-Allah kita boleh dapat menikmati makanan-makanan khas Betawi dari Indonesia sana. Okey, sekian saja. Okey, sebelum tu kita berterima kasih kepada Kompas TV, Chef Beno, dan kepada teman-teman mereka yang di sana. Okey, sekian saja dari saya, Syekh Samsul Saleh, dalam Food and Culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.